Cek. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau sapa dulu. Shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur buat segala keadaan yang ada buat setiap kehidupan kita. Mengucap syukur buat kasih Tuhan yang gak pernah habis buat kita. Dan mengucap syukur kita masih bisa melihat kanan dan kiri kita tanpa kurang kasih apapun. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan pengharapan yang baru. Karena pada saat kita datang ke rumah Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini akan ada sesuatu hal yang terjadi buat setiap kehidupan kita untuk boleh mendatangkan kebaikan. Segala penyakit, segala beban permasalahan hidup kita, yuk kita mau tinggalkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh berkati dan kasih kita. Dengan tema hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 13 dan Amsal 3 ayat 1-3. Dia selalu setia, maka kita juga harus setia. Terkadang kita menjadi pribadi yang meninggalkan kata setia itu. Seringkali kita merasa bahwa kata setia itu gampang dipermainkan. Tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk boleh menjadi pribadi yang setia. Karena Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita tinggikan itu adalah Allah yang setia. Kita mau siapkan hati pribadi kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan pribadi kita untuk boleh menjadi pribadi yang lebih setia lagi di hadapan Tuhan. Rasakan bahwa kita ini adalah sedikit atau sebuah tanah liat yang siap dibentuk Tuhan dengan tangannya Tuhan, dengan caranya Tuhan, bahkan dengan maksud dan tujuan daripada Tuhan, bahkan desainnya Tuhan. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melunakkan diri kita sama seperti tanah liat. Terserah Tuhan mau ciptain kita menjadi bentuk apapun. Tapi kita yakin dan percaya bahwa segala apa yang Tuhan bentuk dalam setiap kehidupan kita akan membuahkan hasil yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bersaat teduh sejenak. Kita mau rasakan kembali kasih yang gak pernah hilang dalam setiap kehidupan kita dan selalu erat dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami pribadi yang mau belajar setia di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita mau naikkan segala pujian, kita mau naikkan segala persembahan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, setiap jalan kehidupan kami, kisah dalam setiap kehidupan kami, Engkau menuntun kami menjadi serupa gambaran-Mu Tuhan. Mari kita mau satu pujian erat dengan hati-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Jadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat dengan hatimu. Kau kuangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari katakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kejadianku, kau menurun diriku serupa gambaranmu, dan sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Kau mengangkat wajahku memandang keindahanmu Tuhan, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidup. Mari ku angkat tanganku, ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Karena ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu Tuhan, bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku ke tata kasih-Mu Tuhan, karuniamu
tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita teduhkan, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama fokus dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, baik yang kami laksanakan di gereja maupun yang kami laksanakan di rumah-rumah jemaat, kami lakukan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami itulah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang kasih setianya turun-temurun sampai selama-lamanya kepada seluruh umat yang telah diciptakan dan yang dikasihinya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lahirmu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Amin. 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 Firman-Mu berkata, ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia dan yang adil. Kalau kami yang berdosa meminta ampun, datang kepadamu, mohon kemurahan-Mu, maka Engkau setia untuk mengampuni kami, Engkau setia untuk memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh mendamaikan kami dengan Tuhan dan juga memperdamaikan kami dengan sesama kami. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber pendamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami peroleh pengampunan dari-Mu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang bahagia, karena mampu mengampuni dan membawa damai demi Kristus Sang Pendamai. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum duduk, coba lihat kanan kiri. Ada orang baru, mari kita kasih salam dengan mereka ya. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari yang spesial karena ini adalah minggu terakhir ya, memasuki masa
penderitaan dan juga masa Paskah. Dan saya berdoa kiranya kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan juga menyambut Paskah. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, yuk kita gemakan, kita agungkan nama Tuhan, kita bersama-sama baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita muliakan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Saudara siap memuji Tuhan? Amin, puji Tuhan. Silahkan, Saudara Frans. Ya, sekali lagi saya Mustafa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita pada pagi hari ini, harusnya bersukacita. Emang meski muka nggak bisa dibawain gitu ya. Meskipun pakai masker cuma kelihatan mata sama jidatnya. Ya, kalau yang lebar boleh ditutupin pakai poni. Terlihat bahwa mukanya itu bersukacita, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia bagi kita. Amin. Saya minta izin dulu sebelumnya, mungkin nanti pada saat membawa pujian saya akan ada lepas masker karena sedikit lelah, capek karena pakai masker, tapi kemarin saya sudah swab antigen dan hasilnya negatif, puji Tuhan ya. Kita mau bersukacita dalam Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita boleh bersukacita. Kita mau satu pujian bersuka dalam Tuhan. Bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, yuk bersuka dalam Tuhan, bersuka cita. Dengan muka bersuka cita kita mau pujian hari ini kita yang dijadikan Tuhan. Hari ini mari kita bersuka. Terima kasih Tuhan, bersuka cita yang dari para Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka cita. Lebih kasih kata bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekali bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka sekarang, bersuka sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih bersuka cita,
lebih bersemangat lagi, saya undang Bapak Saudara sekalian untuk boleh berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau sambut Hosana, kita mau puji Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan untuk boleh menjadi pribadi yang lebih setia lagi di hadapan Tuhan. Di warta tertera bahwa nats hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menghadap Engkau, kami mau mengikuti kemauan-Mu Tuhan. Ujilah kami Tuhan, dan cobalah kami Tuhan akan kesetiaan kami di dalam Tuhan. Meskipun kami sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu mendekat akan kami, menunggu kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang datang lagi kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku nyanyi Hosana. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sembah. Kita mau puji ini sekali lagi. Pujilah aku Tuhan dan cobalah kami Tuhan. Pujilah aku, cobalah kami Tuhan. Aku Tuhan selidiki kami, batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan, ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana
lakukan, Kau layak disembahnya di Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku lakukan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya sungguh hati kami dari hari ke hari semakin disempurnakan, disucikan, dimurnikan, sehingga Tuhan mendapati kami semakin tidak bercela dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Cobaan, ujian, godaan, tantangan, hambatan yang kami hadapi tidak akan melunturkan iman kami, tidak akan melunturkan semangat kami, tidak akan melunturkan kesetiaan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesanggupan, kemampuan untuk bertahan sampai pada garis akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah namamu, berkati kami, baik yang di gereja maupun yang beribadah di rumah. Kiranya firman tumbuh di dalam setiap kami, dan kami boleh menghidupi firman, dan firman hidup di dalam kami. Sampaikan isi hatimu dan buat kami mengerti. Jangan izinkan satupun di antara kami, baik yang kami di gereja pulang tanpa rahmat-Mu, dan juga yang di rumah juga mereka menikmati rahmat Tuhan. Dan seberapa besar kemampuan kami menangkap akan kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, puji Tuhan, tanpa terasa COVID-19 sudah berjalan 1 tahun ya. Tanggal 2 diumumkan oleh Pak Jokowi ada suspek di Indonesia, lalu tanggal 22 Maret mulai di PSBB, pembatasan dalam skala yang besar, dan tanggal 22 Maret itu gereja-gereja sebagian besar memutuskan untuk tidak beribadah secara offline, dan banyak gereja berjuang untuk bagaimana caranya melayani umat Tuhan, sehingga mulailah gereja secara kreatif mengusahakan mengembangkan pelayanan secara digital. Ada yang secara taping, artinya direkam terlebih dahulu. Ada juga yang live streaming atau secara hybrid, seperti yang kita lakukan hari ini, secara onsite dan secara live dapat diikuti oleh jemaat di rumah, sehingga jemaat Tuhan yang di rumah juga serasa mengikuti ibadah pada jam dan waktu yang bersamaan, ya. Maka rasa ibadahnya menjadi lebih sedikit berbeda. Dan kita sudah memasuki 1 tahun lewat, akan masuk di bulan April, dan minggu depan, Jumat depan sudah merayakan Jumat Agung kembali dan juga merayakan Paskah. Dan kiranya dengan mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tahu satu hal, bahwa di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Nya. Tuhan menyertai umat-Nya. Nah, tema pada pagi hari ini adalah Dia selalu setia, maka kita juga harus setia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2,
Saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat 11, 12, dan 13 saja. Demikian Alkitab berkata, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara, Paulus mengirimkan suratnya kepada muridnya. Biasanya dia kirimkan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Filipi, Tesalonika, Korintus, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa surat yang ditujukan kepada pribadi. Sebetulnya dalam hal ini adalah Timotius. Dan juga ada yang ditujukan kepada Titus, itu juga pribadi. Ditujukan juga kepada Filemon, itu juga merupakan surat pribadi. Jadi ada yang kepada jemaat, ada yang kepada anak-anak rohaninya atau murid-muridnya. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang masih muda tetapi sudah mengembalakan jemaat besar di Efesus, di sebuah kota yang maju pada tahun-tahun itu, dan Timotius yang masih muda itu melayani gereja yang besar. Itu sama seperti Pak Lazarus di tengah-tengah kita, ya. Diutus Tuhan sebagai hamba Tuhan yang muda, masih berstatus mahasiswa, tetapi melayani sebuah gereja dewasa dan tidak mudah karena ada sebagian jemaat yang usianya di atas Pak Lazarus, tapi ada sebagian yang mungkin bahkan lebih muda daripada Pak Lazarus, sehingga kesulitan-kesulitan dalam melayani itu juga pasti dialami oleh mereka yang masih muda, yang harus melayani jemaat yang besar. Demikian juga yang terjadi dengan Timotius. Oleh karena itu sampai Paulus menguatkan Timotius dengan mengatakan, jangan izinkan seorang pun merendahkan kamu karena kamu masih muda, tetapi biarlah engkau tetap menjadi teladan sekalipun engkau muda. Demikian kata Paulus kepada Timotius. Nah, jemaat Efesus adalah satu jemaat yang pada waktu itu sebetulnya merupakan jemaat yang luar biasa pertumbuhannya. Jemaat yang bisa menjadi prototipe atau bisa menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lain karena jemaat ini sangat luar biasa dalam perkembangan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, maka kita menemukan gambaran kualitas jemaat Efesus pada masa itu. Di dalam Wahyu pasal 2, Yohanes itu menggambarkan jemaat mula-mula yang berdiri di kota Efesus ini adalah jemaat yang bahkan rela berjerih payah dengan sangat tekun dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal lelah dan punya ketekunan yang luar biasa dalam belajar firman, di dalam berdoa, dalam mereka bersekutu dengan jemaat Tuhan yang lain. Mereka tidak berjerih lelah. Saya ingat ketika saya masih awal-awal bertobat, saudara. Ada kasih mula-mula yang sedemikian rupa besarnya. Hampir setiap hari saya ke gereja itu, hampir setiap hari saya ada di ruang doa, berjam-jam di ruang doa di tempat di rumah ibu rohani saya itu. Setiap pulang sekolah, ganti baju ke rumah ibu rohani saya, lalu kemudian berdoa, melakukan banyak aktivitas rohani di sana. Nah, jemaat Efesus juga mengalami hal yang sama. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam ketekunan. Dan dikatakan juga di dalam Efesus pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang tidak membiarkan kejahatan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi mereka betul-betul jemaat yang menghindari kejahatan, mereka berjuang untuk menundukkan dosa
Tuhan dan tidak goyah ketika muncul rasul-rasul palsu. Muncul pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran-ajaran yang penuh dengan dusta, ajaran-ajaran yang menyimpang, mereka bisa tahan, saudara. Mereka tidak larut, mereka tidak hanyut, mereka tidak menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran pada masa itu. Jadi mereka adalah orang yang kuat secara pengajaran. Dan dikatakan juga jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar dan rela menderita oleh karena nama Tuhan. Penderitaan pada masa itu tentu berhubungan dengan keyakinan mereka. Tentu dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin ibadah itu dilarang, tidak boleh beribadah. Kalau ketahuan mereka adalah orang Kristen, mereka ditangkap, lalu kemudian dipenjarakan, lalu kemudian dianiaya. Dan itu berlangsung sampai abad-abad pertengahan. Bagaimana kekristenan pada masa itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya menderita tidak makan, tidak minum, tidak punya makan, tidak punya pakaian, tidak punya papan. Tetapi mereka menghadapi penderitaan-penderitaan oleh karena keyakinan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak mengenal lelah dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Mereka menopang pelayanan Paulus dan mereka juga menopang pelayanan Barnabas. Dia menopang pelayanan-pelayanan rasul-rasul yang lain. Dengan segala keterbatasan mereka, mereka mencoba dukung pekerjaan Tuhan. Semikian rupa. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus itu hampir-hampir digambarkan sebagai jemaat yang sempurna. Jemaat yang sangat ideal yang diharapkan oleh gereja-gereja pada masa sekarang. Ingin merindukan memiliki sebuah gereja dengan jemaat yang seperti di Efesus. Nah, surat 2 Timotius ini diyakini sebagai surat terakhir sebelum Rasul Paulus meninggal dunia. Oleh karena itulah kita menemukan di dalam suratnya kepada Timotius ini, dia mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Menunjukkan bahwa Paulus ini sedang di detik-detik akhir hidupnya. Dan bahkan dia mengatakan aku telah menyelesaikannya. Dan aku tetap bertahan sebagai orang yang beriman sampai pada akhir hidupku. Jadi ini merupakan surat terakhir sebelum Paulus meninggal dunia. Nah, waktu itu Paulus masih ada di penjara, tinggal menunggu eksekusi hukuman mati yang dia harus terima oleh karena keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesempatan yang terakhir ini digunakan oleh Rasul Paulus untuk memberi nasihat tidak dalam skup besar. Jemaat Efesus yang tadi gambarannya sangat ideal itu, tetapi dimanfaatkan oleh Paulus untuk memberi nasihat kepada Timotius. Supaya Timotius itu sama seperti dirinya, sama seperti gurunya. Timotius juga pasti akan mengalami banyak penderitaan, pasti akan mengalami banyak tantangan dan mengalami banyak hambatan dari nabi-nabi palsu, dari pengajar-pengajar sesat, dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami banyak penderitaan dan mengalami banyak aniaya seperti yang dialami oleh Paulus. Oleh karena itu di dalam suratnya kepada Timotius ini, Paulus menggambarkan dirinya. Aku ini menderita ketika aku memberitakan Injil. Ketika aku ini melayani, ada banyak tantangan hambatan yang kuhadapi. Yang pasti kamu akan hadapi juga di tengah-tengah pelayanan hidupmu. Bahkan aku didera, aku dipenjara, aku dipukul, aku dicambuk. Dan itu terjadi dalam hidupku. Dan kamu akan menghadapi situasi yang sama. Jadi sepertinya ada ketakutan atau kekhawatiran Paulus kepada Timotius. Kalau Paulus bisa bertahan, bagaimana dengan Timotius? Ada rasa khawatir Timotius akan goyah karena masa mudanya. Masih belum matang secara usia, secara kekuatan daya di dalam juga diragukan, dikhawatirkan.
Oleh karena itu Paulus mengatakan, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami banyak aniaya, tetapi aku ini bisa sampai pada garis akhir, dan kamu juga seharusnya juga bisa sampai garis akhir. Kamu bisa melewati sebuah pertandingan iman dan kau sanggup memelihara imanmu sampai garis akhir. Nah, itulah harapan Paulus sebetulnya dengan mengirimkan surat ini kepada Timotius. Paulus menderita karena Injil dan bahkan dibelenggu bagaikan seorang penjahat. Dan Paulus mengatakan yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Saya tanya kepada saudara, kapan firman Allah terbelenggu? Kalau menurut saudara, kapan firman Allah terbelenggu? Ada volunteer yang menjawab? Kapan firman Allah itu terbelenggu? Kok Paulus mengatakan yang penting firman Allah tidak terbelenggu? Dia di dalam penjara, saudara. Tapi dia mengatakan yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Kapan firman Allah terbelenggu? Saudara, firman Allah terbelenggu ketika orang percaya itu diam, saudara. Ketika orang percaya tidak speak up. Ketika orang percaya itu tidak membagikan, maka firman Allah terbelenggu. Tapi ketika sekalipun dia ada di dalam penjara, sekalipun dia di dalam aniaya, dia masih bisa kirim surat. Menguatkan, memberitakan kepada para prajurit, para pretoria itu, ya, penguasa pada masa itu, yang mengawal dia. Dan bahkan sejarah mencatat istri dari Kaisar Nero itu percaya kepada Tuhan Yesus karena berita kabar baik yang dibawa oleh Paulus. Jadi sekalipun di dalam penjara, firman tidak terbelenggu karena speak up, diberitakan. Jadi kalau saudara dan saya diam, maka firman Allah terbelenggu. Kita bisa menggunakan jempol kita, betul ya? Kita bisa menggunakan media sosial kita dengan baik menjadi sarana untuk kita berbagi kasih, berbagi banyak hal supaya firman Allah tidak terbelenggu. Paulus dikatakan dengan sabar menghadapinya. Supaya apa, saudara? Dalam penderitaan itu, dia mengharapkan supaya Timotius juga bersabar dalam penderitaan itu. Supaya apa? Karena kesabaran dalam penderitaan itu, kerinduan Paulus supaya orang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaan yang kekal. Kesabaran dalam menderita. Coba kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak sabar dengan penderitaan. Coba kalau para orang bapak-bapak gereja Mennonite tidak sabar dalam penderitaan. Coba Menos Simon, siapa itu? Felix Mann, Jos Blorok, tidak sabar dalam penderitaan. Tidak akan pernah lahir yang namanya gerakan Mennonite di dunia ini. Tapi karena mereka sabar, menderita, mempertahankan iman, keyakinannya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, maka sampai hari ini sudah sekian ratus tahun Mennonite bisa bertahan di dunia. Karena ada orang-orang yang sabar menderita dan Injil, keselamatan membawa banyak orang diselamatkan dan hidup dalam kemuliaan yang kekal. Saudara, tantangan, hambatan, penderitaan dan aniaya yang bahkan membuat banyak jemaat yang begitu tangguh, Efesus ya saudara ya, jemaat yang begitu kokoh, jemaat yang begitu luar biasa, sangat ideal pada masa itu. Tantangan, hambatan, godaan, aniaya itu ternyata membuat gereja ini juga mengalami kemunduran iman, saudara. Mengalami memudarnya kasih mula-mula mereka. Yang pernah ada di dalam hati mereka pun menjadi pudar. Bahkan Wahyu pasal yang kedua mengatakan jemaat Efesus yang begitu ideal, yang begitu luar biasa, bahkan terperosok dalam lubang dosa yang sangat dalam. Karena apa? Karena godaan, tantangan, aniaya, penderitaan yang mereka alami itu membuat
jemaat-jemaat yang tidak kuat, tidak bisa bertahan, tidak bisa bersabar dengan penderitaan mereka, itu lambat laun mundur imannya. Lambat laun mereka memudar kasih mula-mula mereka. Lambat laun mereka bahkan terperosok di dalam lubang dosa yang dalam. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan hari-hari ini, bukan? Berbagai macam kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang percaya hari ini. Rasa-rasanya mereka mau berontak kepada Tuhan. Mereka sudah merasa setia kepada Tuhan. Mereka sudah merasa mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Mereka sudah merasa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi kok di PHK. Tetapi kok mengalami kesulitan keuangan. Mengalami berbagai macam pergumulan hidup dalam rumah tangga. Mengalami berbagai macam pergumulan yang membuat mereka kadang-kadang merasa tidak tahan. Saya pernah cerita di mentoring kelas, saudara ya. Saya cerita, saya ini pernah mengajar di sekolah Triana, ya. Kalau yang pernah di Jakarta ada sekolah Triana, itu sekolah cukup lama, ya. Dan saya kenal baik ownernya sehingga saya bisa mengajar di sana dalam jangka waktu yang cukup lumayan lah, begitu. Saya mengajar di SMP sejak kelas 1, anak ini ranking 1, saudara. Luar biasa. Kelas 2 ranking 1, saudara. Kelas 3 ranking 1. SMA juga sama, saudara. Saya pikir ini orang punya masa depan yang luar biasa. Ketika dia kuliah, saudara, terpisah dengan kami, semester 1, semester 2, semester 3, kira-kira tingkat 2, maka ada berita di televisi, ada berita di koran, bahwa anak yang luar biasa ini terjun bebas dari sebuah gedung di Tamrin. Tak, meninggal. Selidik punya selidik, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kekurangan uang, bukan karena dia menderita oleh karena tidak bisa makan, minum, tidak bisa menikmati fasilitas, tidak. Tapi karena rumah tangga keluarganya berantakan. Jadi dia menghadapi goncangan di tengah-tengah keluarganya sendiri. Dia stres, tidak tahan, akhirnya dia melemparkan dirinya keluar dari gedung yang tinggi itu. Saya berkata, aduh, ini anak ranking 1. Ini anak punya masa depan yang luar biasa. Sangat pintar, saudara. Boleh dikatakan jenius lah kira-kira. Tumbang. Tidak kuat menghadapi penderitaan. Tidak kuat menghadapi yang namanya pergumulan. Ada begitu banyak ya orang Kristen, saudara, bukan orang non-Kristen. Tapi tidak mampu bertahan, tidak mampu bersabar dalam segala penderitaan atau tantangan hidup yang dia alami. Bagaimana dengan hari-hari ini? Angka perceraian dikatakan meningkat drastis. Kapan? Bahkan di masa pandemik ini. Padahal di masa pandemik itu suami istri kumpul di rumah. Mereka WFH, melakukan segala aktivitas di rumah. Tetapi malah melakukan segala sesuatu di rumah, malah bosan, saudara, aneh, saudara. Saya sangat menikmati hubungan itu. Bahkan kadang-kadang saya merasa ingin punya waktu dengan anak-anak itu, bisa makan bersama-sama itu dalam waktu yang sering. Karena saya merasa waktu yang sangat kurang. Saya semalam pulang dari tempat ini, habis rapat saya masuk ke kamar anak saya. Itu pun hanya sekian waktu saja. Karena anak saya menjawab sambil main. Ya. Oh, tak tutup kamu. Udah buru-buru pulang, pengen punya waktu, dia sambil gini. Itu pun hanya singkat, saudara. Sementara ada banyak orang. Anehnya, saudara, ketika di masa pandemi seperti ini bisa terjadi perselingkuhan, saudara. Kok bisa, saudara? Lewat apa? Ya lewat media sosial, saudara.
Karena ada aplikasi-aplikasi itu, termasuk salah satunya Hinder itu ya. Fan-fan dapat dari Hinder atau yang Hinder, saudara tahu ya? Hinder ya, Hinder itu tempat untuk mencari teman. Lalu ketika ketemu dengan teman, chatting, saudara. Ya, chatting. Ada orang-orang yang ketemu di aplikasi-aplikasi itu kebablasan, saudara. Sampai akhirnya kalau panggil suaminya, istrinya, papi, mami, tapi kalau panggil sama teman chattingnya, honey, ya sayang, luar biasa. Kok bisa? Itulah persoalan yang dihadapi. Terjadi goncangan-goncangan yang membuat rumah tangga pun menghadapi badai yang tidak berhenti. Kok bisa? Ya memang, oleh karena itulah Paulus menasihati Timotius, aku mengalami hal yang sama, aku bisa bertahan. Tetapi apakah mungkin anak rohaniku ini bisa bertahan? Apakah mungkin menghadapi aniaya yang seperti ini, muridku yang satu ini bisa sampai pada garis akhir seperti yang kualami? Oleh karena itulah secara khusus Paulus menguatkan Timotius dan mengharapkan agar Timotius tetap kuat. Oleh karena itu di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, jadilah kuat Timotius dalam menghadapi berbagai macam hal. Karena memiliki kekuatan adalah satu hal yang sangat penting agar Timotius dapat bertahan dalam penderitaan yang akan dihadapi seperti yang dihadapi oleh Paulus. Agar Timotius dapat tetap bersabar dalam penderitaan yang dihadapi. Dan tetap memberitakan Injil, tidak membiarkan firman Allah itu terbelenggu supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak kita tidak menjadi sabar dengan segala proses yang kita hadapi. Kita tidak sabar melewati jenjang pekerjaan. Belum sampai pada masa seharusnya dipromosikan, kita sudah selesai. Berapa banyak startup berhenti di tengah jalan. Ingin cepat dalam waktu 1 bulan, 2 bulan langsung berhasil. Saudara, tidak ada. Itu sebuah proses yang membutuhkan kesabaran. Pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tekun sampai dia bisa berhasil. Tapi karena tidak sabar, belum berhasil sudah pindah. Belum berhasil sudah mengerjakan yang lain. Belum matang mengerjakannya sudah yang lain. Anak-anak muda sekarang dia dilema dalam situasi yang seperti ini. Berapa banyak startup anak-anak muda naik sebentar tumbang, naik sebentar tumbang. Karena tidak punya endurance, determinasi untuk bersabar mencapai kesuksesan dalam dirinya. Saudara, Paulus bukan saja menguatkan Timotius agar tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi, berani memberitakan Injil. Tetapi Paulus juga mendorong Timotius agar tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai apa? Sampai pada garis akhir, sebagaimana dia sendiri mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Itulah yang saya ingin katakan juga kepada anak-anak dalam keluarga saya. Kalau papa bisa sampai garis titik ini, kamu juga seharusnya bisa mencapai pada garis titik akhir. Kalau orang tua kita punya iman yang sedemikian rupa mencapai garis akhir ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka kita juga sebagai anak-anaknya harusnya bisa sampai garis akhir. Tidak meninggalkan Tuhan, tapi bertahan dalam segala situasi yang ada. Saudara, Paulus mengingatkan janji Allah kepada mereka yang setia. Allah akan setia dan tidak akan menyangkali dirinya. Itu janji Tuhan. Dia, kalau kita setia, dia tetap setia. Kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyangkali janjinya. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Bahkan kalau kita membaca Injil berkenaan dengan akhir zaman, maka yang diperhitungkan oleh Tuhan itu bukan mujizat apa yang kita sudah lakukan. Bukan seberapa banyak kita memberi kepada Tuhan. Tapi yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah
kesetiaan, saudara. Yang diperhitungkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Oleh karena itu kalau saudara membaca kitab Matius 24-25 khususnya, maka saudara menemukan kata, hai hamba yang baik dan setia. Sabaslah engkau hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kesetiaan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kesetiaan adalah sebuah tindakan mendedikasikan hidup kepada seseorang. Dalam hal ini adalah Tuhan. Itu kesetiaan. Kesetiaan adalah tindakan mendedikasikan hidup. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah Paulus tidak mau disebut sebagai hanya sekedar rasul, tetapi dia disebut sebagai hamba. Aku Paulus, hamba dari Yesus Kristus. Kata hamba di sana digunakan kata doulos. Kata doulos adalah budak seumur hidup. Menjadi budaknya Tuhan yang setia sampai akhir. Kesetiaan. Nah, orang-orang yang setia adalah orang-orang, kalau saudara baca Matius pasal 24 dan 25, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang yang setia adalah orang yang tidak munafik, orang yang tidak pura-pura. Contoh misalnya di dalam Matius pasal 24, saudara ketemu dengan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Tuan itu berkata, aku akan pergi keluar kota untuk waktu yang cukup panjang, lalu mempercayakan ladang-ladangnya kepada hamba-hambanya ini. Hamba yang jahat senyum, saudara. Oke. Aku percayakan kepadamu ya. Siap bos, siap. Begitu ya. Beres ya? Beres bos, beres. Semua beres, oke. Semua nampak baik-baik. Tapi ketika tuannya pergi, nampak kejahatannya. Ditunggu tidak datang-datang. Apa yang dia lakukan? Dia pukul hamba yang setia. Lu ngapain sih setia-setia? Lu ngapain sih baik-baik? Membuat perbedaan. Bahkan apa yang terjadi? Dia rebut harta tuannya. Nampak baik di awal, itu hamba. Dan yang setia dan yang tidak setia. Orang yang setia adalah tidak munafik. Contoh lagi, 10 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bodoh itu hanya membawa pelita tapi tidak punya minyak. Dia sengaja tidak membawa minyak. Dia tahu tuannya akan datang, mempelai akan datang, tetapi tidak mempersiapkan diri. Orang yang setia itu bukan hanya tuannya akan datang, membawa pelita, tetapi juga mempersiapkan diri. Tanda bahwa dia memang sungguh-sungguh menantikan kedatangan mempelai. Tetapi yang 5 gadis yang bodoh tidak sungguh-sungguh menantikan kedatangan mempelai. Oleh karena itu dia cukup membawa pelita saja. Datang ya syukur, tidak ya syukur. Tidak menunjukkan sebuah effort. Ya aku akan sungguh-sungguh menanti. Itulah 5 gadis yang bodoh. Tidak ada kesungguhan hati menantikan kedua mempelai pria itu. Contoh yang lain 5, 2 dan 1 talenta. Diberikan kepada mereka. Ketika diberi 1 talenta, siap bos. Jalan bos, kembangkan bos. Ketika tuannya pergi, dia sembunyikan itu di bawah tanah. Lalu ketika tuannya datang, banyak argumennya. Dikatakan apa? Engkau hamba yang jahat. Saudara, hamba yang setia itu tidak munafik. Dia tidak pura-pura. Orang yang setia adalah orang yang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus. Nama baiknya di depan itu hamba yang tidak setia. Tapi hamba yang setia adalah hamba yang tidak mengedepankan nama baik, tapi menunjukkan kualitas kesetiaannya sampai pada garis akhir. Nah, Paulus ingin Timotius juga sama, tidak penuh dengan kepura-puraan. Dia bisa bertahan dengan ketulusannya sampai garis akhir. Makanya dia berkata, aku ingat imanmu
yang mula-mula seperti nenekmu, siapa? Lois, ibumu Eonika. Atau kebalik? Nenekmu Eonika, ibumu Lois. Yang benar yang mana? Malah bingung, Pak Tro sih bikin bingung. Nenekmu Lois, ibumu Eonika. Aku ingat supaya iman itu dipelihara. Ya, jangan mengikuti dongeng nenek-nenek muda, ya. Nenek-nenek tua ya pasti. Yang kedua, orang yang setia itu dapat dipercaya, saudara. Orang yang setia adalah orang yang mengerjakan tugasnya hingga tuntas. Sampai tuanya datang kembali. Diawasi, tidak diawasi. Hamba yang setia akan mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik. Tidak perlu diawasi dia, tapi dia akan melakukannya dengan berkualitas. Berbeda dengan hamba yang tidak setia. Mereka hanya mengerjakan sebagian, tetapi tidak menyelesaikan tugasnya. Dia terima tugasnya tetapi tidak selesaikan tugasnya. Bahkan tidak melakukan apa-apa sesuai dengan tugas yang ditanggungjawabkan kepadanya. Saudara, hamba yang setia. Kesetiaan itu bicara tentang dapat dipercaya. Oleh karena itulah Paulus berkata kepada Timotius, percayakanlah kepada orang lain yang bisa dipercaya. Sama seperti aku mempercayakan itu kepada kamu. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat kamu aku percaya, oleh karena itu kamu harus juga bisa mempercayakan itu kepada orang lain. Jadi hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kesetiaan itu bicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang memiliki iman yang teguh. Orang yang setia percaya kepada perkataan tuannya. Ada bentuk iman, saudara, di mana dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan, aku bergantung penuh kepadamu. Tetapi ada juga bentuk iman yang diwujudkan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itulah Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ada iman yang berserah, betul. Tapi ada iman yang diwujudkan dalam sebuah tindakan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, orang yang setia adalah orang yang berserah kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama mereka mendedikasikan hidup untuk bertanggung jawab terhadap tugas ilahi dalam hidupnya. Paulus ingin Timotius bukan hanya menyerahkan penuh kepada Tuhan, tapi juga bertanggung jawab. Oleh karena itu dia mengatakan apa? Di dalam ayat 3, 4, 5. Jadilah seperti seorang prajurit yang tidak hanya berdiam, tapi menyelesaikan semua perintah komandannya sampai selesai dan rela menderita. Sama seperti seorang olahragawan yang mengikuti semua aturan pertandingan dan menang mendapatkan mahkota. Sama seperti seorang petani yang bekerja keras, bukan hanya menantikan hujan dan matahari tanpa bekerja apa-apa. Karena orang yang bekerja keraslah yang menikmati hasilnya. Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau kamu setia, bukan hanya kamu percaya, tetapi kerjakanlah bagianmu seperti seorang prajurit yang menuntaskan tugasnya. Seperti seorang olahragawan yang menyelesaikan pertandingan menurut peraturan. Dan seperti petani yang bekerja keras. Jadi iman tanpa perbuatan itu berarti kesetiaan yang setengah jalan sebetulnya. Tapi orang yang setia bukan hanya berserah, tapi pada saat yang sama dia mendedikasikan hidupnya untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tugas ilahi yang diembannya. Yang keempat, orang yang setia itu dapat diandalkan. Saudara, dapat dipastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya akan dikerjakan hingga selesai. Oleh karena itu Paulus mempercayakan itu kepada Timotius. Kenapa bukan kepada yang lain, saudara? Karena Timotius adalah orang yang bisa diandalkan. Dia meletakkan
menyerahkan semua tanggung jawab kepada Timotius. Saudara, ini surat yang Paulus mungkin nulisnya aja sudah tremor. Bahkan dikatakan, aku harus menulis dengan tulisan-tulisan yang besar karena matanya mulai rusak. Tapi dia tetap mengandalkan Timotius. Aku ingat engkau pasti sanggup menyelesaikan itu sampai garis akhir. Kalau saudara baca Matius 24-25, saudara akan ketemu hamba yang berbeda. Ternyata adalah orang-orang yang tidak dapat diandalkan. Mereka jahat, seperti 5 gadis bodoh, tidak bisa diandalkan, semaunya sendiri, tidak mempersiapkan diri dengan baik, seperti hamba yang terima 1 talenta, yang dikatakan hamba yang tidak setia pada perkara kecil. Tidak bisa diandalkan ketika tuannya pergi, tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saudara, saya berdoa kiranya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saya bersyukur karena jemaat Tuhan di tempat ini berlomba-lomba dengan cepat mengisi 50 seat yang disediakan untuk beribadah. Itu menunjukkan bahwa betapa kerinduan saudara untuk ibadah secara onsite itu sangat tinggi. Ada gereja-gereja yang senang dengan online, dia tidak ingin onsite. Oleh karena itu sampai hari ini ada gereja-gereja yang belum mengerjakan secara onsite. Dan takutnya nanti tidak akan ada onsite selamanya. Karena jemaat sudah terbiasa secara online. Jadi sambil online dia main games. Kayak anak saya itu ya, sekolah sambil main game. Hybrid Pak katanya. Oh, oke, hybrid ya. Jadi simultan dikerjakannya. Saudara, ada satu ilustrasi yang bagus saya baca. Ya. Suatu hari ada seorang kakek tua di kafe kecil, ya, sedang menunggu waktu untuk mengunjungi seseorang. Maka di kafe itu dia membeli beberapa pesanan, lalu kemudian dia bawa pesanan itu pulang. Nah, karena waktunya sudah mepet dan dia tergesa-gesa, maka dia berjalan begitu cepat. Dan karena tidak berhati-hati dalam dia melangkah, dia tertabrak dengan karyawan di kafe yang bekerja di tempat itu. Nah, kakek yang sudah sangat tua itu terjatuh, saudara, sehingga dengan semua barang bawaannya itu berserakan. Lalu si karyawan kafe ini menegur, menyapa kakek itu. Kakek tidak apa-apa, kata karyawan itu. Lalu dia sambung lagi dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa kakek kok terburu-buru? Kan ini jamnya masih pagi, belum ada banyak kesibukan, belum ramai. Kenapa kamu terburu-buru? Kakek itu menjawab begini, hari ini saya punya janji untuk makan dengan istri saya di panti jompo. Kaget si karyawannya, kok janji makan bersama-sama dengan istrinya di panti jompo. Lalu dia berkata, kakek ini, istri saya itu punya sakit Alzheimer. Sakit Alzheimer. Sementara saya ini sudah tua, saya tidak bisa merawat istri saya dengan kemampuan yang terbatas, maka saya titipkan istri saya di panti jompo untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan saya punya janji dengan istri saya hari-hari tertentu itu makan bersama dengan dia. Dan saya juga berjanji pada hari-hari tertentu saya akan datang kepada dia di panti jompo ini. Ya, menceritakan aktivitasnya. Lalu si karyawan ini berkata begini, loh kek, istri kakek kan menderita Alzheimer. Kan dia pasti lupa janjinya. Dia tidak akan ingat janji kakek terhadap dia. Dia pasti lupa, mungkin terhadap kakek sendiri pun mungkin dia lupa. Siapa lu? Begitu kira-kira ya. Ya, saya berharap tidak ada yang Alzheimer. Ya, mungkin dia lupa. Lalu si kakek itu berkata, ya kamu benar memang. Istri saya sudah kena Alzheimer dan memang dia sudah lupa semuanya. Yang diingat hanya kunci
C, A minor, D minor, G, kan ya. Dia tidak ingat apa-apa. Jadi terhadap janji makan ini pun dia pasti lupa. Tetapi saya ingat. Dia lupa, saya ingat. Jadi saya tidak boleh melupakan janji itu. Dia mungkin lupa bahwa saya ini suaminya. Tetapi aku ingat dia adalah istriku. Jadi aku harus tetap setia dengan istriku. Karena dia masih ada sekalipun dia lupa. Bukan karena melupakan tetapi karena sakit Alzheimer. Jadi dia memang lupa semuanya, tetapi saya ini ingat semuanya. Oleh karena itu saya harus memegang janji dan tetap setia menjadi suami yang menemani dia sampai pada maut memisahkan. Kaget si karyawan kafe itu. Oh, begitu. Saudara, itulah namanya kesetiaan. Tidak perlu diawasi, tidak perlu dinilai, dia tunjukkan kualitasnya sebagai orang yang bisa dipercaya, tidak pura-pura setia, orang yang bisa diandalkan, dan orang yang punya iman dan berdiri teguh dengan kesetiaannya. Saudara, saya berdoa, saya percaya kita ini belum atau tidak mengalami Alzheimer, ya, sehingga kita tidak lupa dengan Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya kita tidak Alzheimer dan sering melupakan Tuhan, melupakan tugas dan panggilan Tuhan atas hidup kita, melupakan pelayanan. Kamu tugas, waduh aku lupa, wah Alzheimer dia, aku lupa. Saudara, mari kita belajar untuk setia dengan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, belajarlah bersabar, melewati proses demi proses. Ada sebagian di antara saudara saya tahu, saudara sakit, terpapar COVID. Bagaimana saudara punya bayangan, berbagai macam bayangan yang banyak hal. Tapi sebagian mereka yang belajar pada lehermu. Dan tuliskanlah itu pada loh hatimu supaya tidak Alzheimer. Ya, supaya tidak lupa, supaya tetap setia sampai pada garis akhir. Nah, beberapa orang tua melakukan ini, saudara. Dia punya kacamata, lalu kacamatanya dikasih rantai. Ya, lalu kemudian taruh di belakang lehernya, sehingga kalau dibuka gantung di sini. Dia lupa, kacamataku mana ya? Kacamataku mana ya? Itu nempel, oh iya lupa, nah, dipakai lagi. Nah sekarang ini dengan banyak rantai yang ada ya, sekarang orang mengalungkan maskernya. Tadi saya lihat Pak Frans pakai kalung ya. Aduh aku mau khotbah itu tapi lihat Frans pakai kalung. Aduh, nah, pas ini cocok ini untuk contoh ya. Sekarang bukan hanya kacamata saudara yang dikalungkan di leher, masker pun dikalungkan di leher sehingga buka sebentar nempel. Pas Satpol PP lewat, masker itu nempel. Oh iya nempel, pakai maskernya. Kalungkan itu di leher sehingga nempel terus kemana kita pergi. Sekarang bukan hanya kacamata dan masker, tapi juga HP juga sama ya, sekarang dikasih rantai, dikalungkan di lehernya. Sehingga kemana saja dia pergi HP-nya ngikut. Wah sekarang Leontin ganti, bukan pakai virus lagi, bukan pakai batu kiok lagi, sekarang pakai HP. Waduh bagus. Bukan karena HP-nya mahal, bukan karena HP-nya murah, tapi karena memang dia sering lupa. Naruh HP di mana, sehingga dia kalungkan HP-nya di lehernya. Berat gak? Ya lumayan lah. Tapi kemana saja dia pergi, HP-nya dia ngikut. Jauh lebih mahal dan lebih besar. Ada juga dompetnya di rantai, saudara ya. Saudara lihat ya, di kantong-kantong itu ada rantainya.
Kalau ditempel di tali di celana itu, digantungin. Supaya apa, saudara? Supaya tidak salah, supaya tidak dicopet orang kalau itu ya. Makanya dirantai, saudara. Supaya dompetnya aman di kantongnya. Saya berdoa kiranya kita mengingat akan ini, kalungkan itu, nempel terus menjadi orang-orang yang tetap setia sampai pada garis akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Ada banyak tantangan, hambatan, godaan, cobaan yang mencoba untuk menggeser kesetiaan kami. Yang mencoba membuat kasih mula-mula kami memudar. Mencoba membuat cinta kami, kesetiaan kami menjadi luntur dari hidup kami. Tapi kami mau belajar seperti Paulus yang menasihati Timotius untuk tetap kuat dan tetap bersabar dalam segala tantangan cobaan yang mencoba menggoncang iman kami, menggoyahkan iman kami, membuat kami tetap setia, bahkan mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini sampai pada garis akhir dan tetap memelihara iman di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan secara finansial, menghadapi persoalan secara fisik. Ada sebagian di antara mereka yang bahkan masih sakit, harus terbaring karena sakit, karena gangguan kesehatan. Berdoa kiranya cinta mereka kepada Tuhan tak lekang oleh apapun, tak lapuk oleh apapun. Kesetiaan mereka akan terus dipegang sampai pada garis akhir dalam kehidupan setiap kami. Dan Kau berjanji sebagai Allah yang setia, Engkau pasti akan memberi upah dari setiap kesetiaan yang ada. Bukankah Engkau memberi upah kepada hamba yang baik? Bukankah Engkau memberi upah kepada 10 gadis yang bijaksana? Bukankah Engkau juga memberi upah kepada orang yang Kau beri 5 talenta dan 2 talenta, yang setia sampai pada waktu Engkau datang yang kembali? Demikian juga kiranya setiap kesetiaan dalam hidup kami diganjari oleh Tuhan dengan kemurahan dan anugerah. Entahkah itu kesembuhan, entahkah itu mujizat, entahkah itu pintu kemurahan Tuhan yang dibuka untuk pekerjaan kami dan rumah tangga kami dan semua pergumulan kami. Yang pasti yang kami tahu adalah kemurahan Tuhan akan menolong kami untuk membuka mata kami bahwa Tuhan ada. Tuhan mencintai kami, Tuhan mengasihi kami, dan berjanji menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, tolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita, baik saudara kita yang saat ini mengikuti ibadah ini dengan online yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, karena Kaulah Allah kami yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam penyertaan-Mu, hingga kami boleh ada pada pagi hari ini setelah kami melakukan setiap aktivitas kami di dalam meniti hari-hari yang Kau berikan bagi kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga besar, bersama dengan masyarakat, bersama kami di dalam persekutuan di gereja-Mu pada saat ini di GKMI Getsemani. Terima kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kami tidak berarti. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur
atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga Tuhan, kami diberikan keistimewaan untuk dapat secara langsung mendengarkan sabda firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk mendidik kami, mengajar kami, membuat kami untuk lebih setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena di dalam kelemahan kami sering tidak setia. Oleh karena itu ampunilah kami Tuhan. Pagi ini kami diajarkan untuk setia, sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Maka segala kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan membawakan saudara-saudara kami, membawakan semua kerinduan kami, pergumulan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan di dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Kudus sucikan hati dan pikiran kami, sehingga setiap doa yang kami sampaikan kepadamu boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, penuh kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan segala pemulihan Engkau nyatakan, kesembuhan Engkau akan berikan, mujizat-Mu akan Kau berikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, saat pagi hari ini, biarlah iman kami dibangun pada pagi hari ini untuk membawakan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, untuk sanggup memulihkan saudara-saudara kami Bapa, yang saat ini mereka dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit bahkan pemulihan. Kami berdoa kepada Bapak Rahmat Suarsa. Kami doakan Bapak Jaripan Saragi. Kami doakan Ibu Mu'yun. Kami doakan Ibu Camkahpa. Kami doakan Ibu Sumarni. Kami doakan Ibu Alim. Kami doakan Saudara Juhan. Kami doakan Saudara Haryono. Tuhan, kami bawakan saudara-saudara kekasih kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Baik saat ini Tuhan, saudara kami yang ada ikut beribadah bersama kami. Bahkan saat ini saudara kami yang tidak siap beribadah pada kami karena mereka lemah tubuh. Tuhan, lawatan-Mu terjadi, bilur-Mu terjadi, itu belum mau mengurapi mereka Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, pemulihan itu, kesembuhan itu akan mereka terima oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui pemulihan, melalui kesembuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini, membuat kami semua akan lebih taat dan setia kepada-Mu Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan saudara-saudara kekasih kami Tuhan di dalam setiap kelemahan mereka. Biarlah mereka Tuhan dilayakan Tuhan menerima kesembuhan ini. Iman kami percaya bahwa saat ini mereka dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka masih di dalam duka. Oleh karena Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu memberikan penghiburan yang abadi, yang kekal, yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Tuhan, Engkau selalu memberikan menambahkan kebahagiaan, menggantikan duka cita mereka dengan kebahagiaan, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka senantiasa lebih sungguh lagi, supaya mereka juga Tuhan lebih erat dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ya Bapa. Kami ada oleh karena kebaikan Tuhan. Segala apa yang kami butuhkan Tuhan, semua itu terpenuhi oleh karena kebaikan Tuhan. Kami percaya melalui setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan ikut memberkati, sehingga semua itu kami dapat memperolehnya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan menambah-nambahkan lagi, akan membuka jalan lagi bagi kami Tuhan. Di saat zaman yang sekarang, di saat kondisi yang saat ini sulit pun Tuhan, apabila kami selalu bergantung kepadamu, Engkau selalu memberkati, Engkau turut melakukan segala perkara-perkara bagi kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau, sehingga kami tetap senantiasa mendapatkan suatu berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang kami perlukan, senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami percaya di saat kondisi yang sekarang juga ada saudara-saudara kami juga Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang selalu membuka jalan bagi saudara-saudara kami, sehingga di dalam kondisi yang saat ini pun Tuhan, Engkau juga memberkati dan menggenapkan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan di dalam pekerjaan yang mereka inginkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan, di dalam setiap keluarga kami juga Tuhan dipercayakan untuk mendidik anak-anak kami, untuk mengajar anak-anak kami supaya anak-anak kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya di dalam pendidikan anak-anak kami pun, walaupun di saat kondisi yang saat ini, mulai dari pendidikan yang paling rendah atau di TK Tuhan, bahkan pendidikan perguruan tinggi, Tuhan kiranya Engkau memberkati, Engkau selalu memberikan hikmat dan pengertian kepada anak-anak kami, sehingga mereka tetap dapat dengan setia untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka, baik mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, agar apa yang mereka harapkan, agar apa yang dicita-citakan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan buka jalan bagi kami, Tuhan berkati pekerjaan kami semua, sehingga semua itu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bapa yang di surga, begitu juga saudara kami di dalam pergumulan mereka di dalam mencari pasangan hidup, Tuhan buka jalan dan berikan bagi anak-anak kami hikmat dan kesetiaan, agar mereka juga dapat menangkap rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga pasangan yang mereka rindukan, yang sudah Tuhan sediakan, akan mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak kami, putra-putri kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk program pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Trofimus, yang saat ini Tuhan, yang sudah Tuhan utus menjadi gembala konsulen di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, atas segala pengajarannya di tempat ini, membangun jemaat di tempat ini. Baik itu Tuhan melalui doa, melalui sharing, melalui pengajaran. Tuhan berkati Tuhan kami semua jemaat-Mu, mempunyai kerinduan untuk ambil bagian di dalam pengajaran ini. Berkati Tuhan apa yang sudah menjadi visi misi Bapak Trofimus untuk mengembangkan, untuk membangun jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan, di mana Tuhan menempatkan dia pelayanannya Tuhan. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anaknya Tuhan. Senantiasa mendapatkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Lazarus Tuhan, yang saat ini dia menjadi mahasiswa praktek di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengutus dia ke sini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ini oleh karena rancangan Tuhan. Ya Tuhan, di mana juga pelayanan praktek Pak Lazarus juga Tuhan, sampai selesainya Tuhan di bulan Juni. Kami rindu Tuhan, Pak Lazarus juga Tuhan, boleh membangun jemaat di tempat ini ke depannya Tuhan, di saat-saat yang akan kami harapkan Tuhan, yang saat-saat dibutuhkan di tempat ini, bahkan juga nanti Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, saudara Lazarus juga Tuhan boleh menjadi TO di sini Tuhan, untuk boleh memulai penggembalaan, bahkan suatu saat dia Tuhan di sini boleh menjadi gembala yang menetap. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan, untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Beni di tempat ini sebagai koster. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menambahkan hikmat kepadanya, kesetiaan untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanannya dengan baik untuk melayani Tuhan. Berkati istrinya dan berkati anak-anaknya Tuhan, berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami Joko yang ambil bagian juga Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan sebagai admin di gereja ini. Tuhan memberkati, Tuhan selalu menolongnya Tuhan, Tuhan selalu menggenapkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia cita-citakan Tuhan. Bahkan teman hidupnya Tuhan, pasangan hidupnya, kiranya Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kehidupannya, Engkau selalu yang menyertai di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, begitu juga di dalam pekerjaannya Tuhan yang dilakukan, Tuhan juga memberkati. Tuhan terima kasih, bahkan setiap pengurus yang ada Tuhan, baik itu majelis, pengurus komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati kami Tuhan, agar terjalin suatu sinergi yang baik, semangat yang baik sebagaimana yang difirmankan bagi kami, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat dan setia, untuk boleh mengembangkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing di sini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap program yang ada di gereja di tempat ini Tuhan. Seperti yang kerinduan kami Tuhan untuk boleh membangun ruangan sekolah minggu. Tuhan, apa yang sudah kami cita-citakan ini sudah lama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hingga pada hari ini juga Tuhan, dana yang dikumpulkan sekitar 200 juta lebih. Terima kasih untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk boleh memberkati apa yang menjadi rencana kami Tuhan dalam pembangunan gedung ruangan sekolah minggu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan
dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami boleh memulai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, begitu juga Tuhan, untuk kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Bapak, untuk kami boleh menyambut Paskah ini Tuhan. Terlebih dapat Tuhan, untuk boleh kami lebih lagi Tuhan merenungkan Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan menyambut Jumat Agung Tuhan, di mana Tuhan datang ke dalam dunia ini Tuhan, dan Engkau Tuhan mati di dalam kayu salib Tuhan, Engkau Tuhan disalibkan oleh karena dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bila kami menyambut Tuhan perenungan ini Tuhan. Bahkan kami nanti Tuhan akan bersyukur di Paskah Tuhan, menyambut hari kemenangan itu. Terima kasih Tuhan atas semua kesetiaan, atas semua pertolongan Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Kami bersyukur untuk semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sebagaimana juga Engkau ajarkan Tuhan bagi kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami di mana kami boleh tinggal. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Mulai dari pemimpin yang tertinggi Bapak Jokowi sebagai presiden. Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan hikmat kepadanya, Tuhan menambahkan semangat kepadanya, pengertian. Begitu juga Tuhan, supaya setiap juga yang dilakukan, program yang dilakukan, mereka menjalankannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, supaya terjalin juga Tuhan suatu sinergi di dalam kepemerintahan kami, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat yang paling rendah RT RW yang ada di lingkungan kami. Bahkan dengan kondisi yang sekarang Tuhan, yang sudah berjalan di dalam menangani permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, sebagaimana pandemi yang saat ini terjadi. Dan pemerintah kami sudah mengambil tindakan Tuhan untuk membuat suatu kebijakan, yaitu dengan vaksin Tuhan yang sudah didatangkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih yang Kamu memberkati baik distribusinya Tuhan dari luar negeri sampai di tengah di Indonesia ini Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya semua itu boleh berjalan sebagaimana yang sudah digariskan di dalam program yang sudah ditunjuk Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik. Baik itu dengan kesehatan Tuhan, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, supaya mereka juga diberikan kesehatan, diberikan mereka hikmat untuk dapat melakukan vaksinasi ini dengan baik Tuhan. Sehingga semua penduduk Tuhan boleh terjangkau sebagaimana yang sudah ditargetkan, yaitu Tuhan terjadi suatu kekebalan komunal di tengah-tengah bangsa kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan perekonomian yang saat ini juga Tuhan semakin jauh turun ya Bapak, oleh karena masalah yang ada di tengah-tengah kami ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami. Kami tahu Tuhan Engkau telah memberkati Tuhan alam di tengah-tengah bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menjamah hati para pemimpin kami Bapak, supaya mereka tidak menyelewengkan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan melalui alam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya itu mendatangkan kebaikan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Baik mereka Tuhan sebagai pengamanan, baik mereka Tuhan yang ada di birokrasi hukum, baik mereka Tuhan ada di birokrasi pemerintahan. Tuhan memberkati mereka semua supaya terjalin suatu kerjasama di antara mereka Tuhan, untuk membangun bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua Tuhan. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu berkata, Engkau selalu Tuhan memberkati supaya semua itu Tuhan boleh menjadi terlaksana. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami juga Tuhan sudah mempersiapkan apa yang akan kami persembahkan ke dalam persembahan ini Tuhan, ke dalam gereja-Mu Tuhan, kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kudus sucikan Tuhan persembahan kami. Sekiranya itu juga Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan semua majelis, semua anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pengelolaan persembahan ini, untuk selalu mendatangkan kepada suatu kebaikan, kepada kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah Tuhan doa-doa kami pada pagi hari ini yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada yang mendoakan warta.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat. Ucapan selamat ibadah ada. Majelis jemaat mengucapkan selamat ibadah bagi seluruh jemaat. Bagi yang pertama kali hadir, mungkin saya menyambutnya dengan sukacita. Puji nama Tuhan, adalah jemaat-jemaat yang setia. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Trotimus STH dan tim pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info Getsemani untuk ibadah onsite Jumat Agung Perjamuan Kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yesaya Abdi 2 April 2021 dan ibadah onsite Paskah 4 April 2021. Kapasitas jemaat maksimal hanya 50 jemaat saja. Untuk jemaat yang tidak bisa beribadah secara outside namun rindu untuk mengikuti perjamuan kudus, bisa mendaftarkan diri di grup WhatsApp GKMI Getsemani mulai tanggal 28 Maret 2021. Pendaftaran untuk ibadah onsite Jumat Agung akan dibuka mulai tanggal 31 Maret 2001. Sedangkan untuk ibadah onsite Paskah akan dibuka mulai tanggal 2 April 2021. Ada tambahan dari majelis. Hari Jumat Agung akan disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus di gereja harap mendaftar melalui list di grup WA. Paling lambat hari Rabu. Bagi yang tidak mendapatkan bagian untuk mendaftar di list WA, maka jemaat diharapkan untuk mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing melalui live streaming. Anggur perjamuan kudus bagi jemaat yang mengikuti di rumah dapat mengambil anggur perjamuan kudusnya di gereja pada hari Kamis pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti di rumah masing-masing, anggur perjamuannya bisa diambil di hari Kamis pukul 9 sampai jam 4 sore. Bagi yang akan mengambil perjamuan kudus, bisa konfirmasi kepada Bapak Rasarus atau majelis. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yohanes, Ibu Epi, Ibu Handayani, Saudari Ripka. Tuhan Yesus memberkati, umur panjang ada di tangan kanan dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Bagi laporan persembahan Bapak Ibu bisa melihat di warta. Bagi nama, inisial atau jumlah yang tidak sesuai boleh menghubungi majelis atau hamba Tuhan Pak Rasarus di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jumat 2 April ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, pengkhotbahnya oleh Bapak Pendeta Yesaya Abdi. Majelis pendampingnya Penatua Hepni Hatau Tagalung, dan Bapak Ibu bisa baca selanjutnya di warta jemaat. Minggu 4 April kebaktian Paskah juga pengkhotbahnya oleh Saudari Rasarus dan majelis pendampingnya Penatua Uliana Penjahitan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini, dari tanggal 23, 24, dan 27. Kiranya rahmat Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami, langkah kehidupan yang sudah dijalani, hari-hari yang sudah dilalui, bahkan tahun yang sudah dilewati, kami mempercayakan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan, supaya nyata kasih setiamu dalam kehidupan mereka semakin hari semakin dalam dan dinikmati sebagai kasih karunia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Johannes William, untuk Ibu Evi Eryawati, untuk Ibu Handayani, untuk Saudari Ripka Arifianti. Tuhan, kiranya tangan murah-Mu menyertai kehidupan mereka, hari-hari ke depan yang dilalui, dijalani, disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati tubuh mereka dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna, diproteksi secara ilahi. Mereka ada dalam lindungan dan naungan yang maha tinggi dan yang maha kuasa, ada di dalam kehidupan mereka. Engkau menyertai usaha, Engkau menyertai pekerjaan, Engkau menyertai rumah tangga mereka, dan masa depan mereka dengan penuh dengan harapan. Rahmat-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, terima kasih. Kiranya kesetiaan mereka semakin bertambah-tambah dan semakin mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, tumbuh di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana janji firman-Mu, kiranya tangan kanan dan tangan kiri mereka penuh dengan kehormatan dan bahkan kekayaan, anugerah Tuhan, kelimpahan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberkati mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Pak Johannes William, Ibu Evi Eryawati, Ibu Handayani, Saudari Ripka Arifianti dalam tangan anugerah Tuhan, supaya sukacita mereka semakin limpah dalam usia yang sudah Tuhan tambahkan, menatap dan memandang Tuhan dan menemukan pengharapan yang utuh, yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cik, shalom. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk boleh memberikan apresiasi buat anak youth kita. Karena kemarin dari bulan lalu itu kita dari Sinode GKMI ada kegiatan, bahkan ada acara kompetisi namanya GKMI Songwriting Contest. Jadi mereka itu semua jemaat diminta untuk boleh berpartisipasi dalam pembuatan lirik dan lagu. Dan salah satunya GKMI Getsemani diwakilkan oleh Adit dan tim itu mewakili kita untuk boleh berpartisipasi, dan puji Tuhan kemarin karena saya yang membawakan acaranya itu mendapatkan mention langsung atau disoroti oleh salah satu panelis kita atau jurinya. Jadi ada 3 juri, ada Om Yongki, Mas Dewa Bujana sama Delon. Itu kita mendapatkan apresiasi dari Dewa Bujana mengenai hasil karya dari GKMI Getsemani, dan puji Tuhan kita mendapatkan juara harapan 1. Kita bertepuk tangan. Kalau bisa di-share itu hasilnya itu beda sedikit sekali, tapi saya bilang ke Adit, bahkan Adit juga kemarin langsung interaksi dengan Mas Dewa Bujana, itu emang mengapresiasi karena dari kemarin saya selalu ditanya, GKMI Getsemani itu di mana ya? Di Tangerang mananya? Saya bilang dari Tangerang itu kurang lebih dari kota Tangerang kurang lebih 30 sampai 45 menit. Terus Mas Dewa Bujana bilang kayak gini, oh meskipun ada di peta nggak? Dia bilang gitu. Oh ada, saya bilang itu, cuma nggak terlalu kelihatan, saya bilang gitu. Terus dia Mesia katanya, meskipun berada di jarak jauh dari kota gitu ya, tapi bisa munculkan ide-ide kreatif dan hasilnya sangat baik gitu. Boleh di-share Adit hasil karyanya, kita beri tepukan apresiasi kembali lagi.
Tuhan sekali lagi buat hasil karyanya. Nanti akan ada, kemarin setelah acara kita ada meeting sebentar dengan panitia dan sinode. Katanya akan ada kejutan lagi dari hasil karya mereka yang sudah diikut sertakan pada lomba ini. Yuk kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Saudara sekalian untuk boleh berdiri. Biarlah kita selalu menjadi pribadi yang selalu setia kepada Tuhan, selalu ingat dan kalungkanlah pada leher dan pemikiran kita bahwa kita adalah umat yang selalu harus setia kepada Tuhan, karena di luar sana kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita mau angkat pujian Bejanamu. Ini kami Tuhan, kami rindu Tuhan boleh memakai setiap kehidupan kami untuk boleh menjadikan kami pribadi yang menjadi sebuah bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mengatakan tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Katakan tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan Kau Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita mengucapkan iman pengakuan rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkan hati, pandanglah kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati hari Sabat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan berkati.